Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuai yang diberkati Tuhan. Penuai Bible Teaching pada hari ini kembali akan membahas tentang moto guru. Moto guru 1 sampai 5 sudah kita bahas, dan hari ini kita akan membahas moto guru yang ke-6, yaitu mendidik siswa dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan. Ya. Mendidik siswa dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan. Nah, mari kita dasari pembahasan kita dengan membaca Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Demikian bunyinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak," kata kuncinya ini, "ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ayat 20, "Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya." Nah, Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bapa menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya. Bukan Bapa memberitahu, bukan. Bukan Bapa mengajarkan, bukan. Tapi Bapa menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia kembali menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terkait dengan moto kita, mendidik siswa dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan. Nah, tentunya kita sebenarnya sudah paham ketika kita sudah mempelajari semua moto guru dari 1 sampai dengan yang ke-5. Kemudian kita juga sudah paham tentang budaya organisasi di sekolah kita yang berbicara tentang MVP sekolah kita, visi, misi, purpose, kemudian value-nya sekolah kita, tujuan sekolah kita, konsepnya sekolah kita. Kita sebenarnya sudah tahu bahwa di sekolah ini kita tidak hanya memberikan mata pelajaran, tetapi kita juga membawa bagaimana anak-anak itu menjadi generasi yang diselamatkan. Bagaimana karakternya bertumbuh, bagaimana karakternya diubahkan, bagaimana anak-anak mengenal Kristus sejak usia dini, bagaimana anak-anak memiliki pemahaman dalam praktek kehidupan sehari-hari bahwa segala sesuatu itu dilihat dari kacamata Tuhan. Bagaimana anak-anak memiliki kehidupan sosial yang baik, hubungan dengan teman-temannya, baik di sekolah, baik di rumah. Nah, pada akhirnya semuanya itu akan menjadi efektif dan produktif, akan bisa dengan mudah dilakukan oleh anak-anak ketika anak-anak menemukan figur, anak-anak menemukan contoh, dan itu merupakan keteladanan dari kita, guru-guru, karyawan, sebagai gembala bagi anak-anak, sebagai mentor bagi anak-anak kita. Kalau sebabnya di sini ada satu prinsip tentang metode pembelajaran, metode pengajaran, bahwa keteladanan, perbuatan, apa yang kita kerjakan akan lebih efektif dipelajari anak-anak daripada yang kita ajarkan. Nah, tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat apa? Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa
itu yang dikerjakan anak. Kemudian ayat 20, Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakannya. Bapa tidak mengajar, Bapa tidak memberitahu, Bapa tidak menginformasikan, tapi Bapa menunjukkan. Bukan menunjukkan teori, tapi menunjukkan apa yang dikerjakannya sendiri. Nah, jadi pada akhirnya kita akan melihat efektivitas implementasi dari budaya organisasi kita, baik nilai, visi, misi, tujuan sekolah kita, melahirkan generasi yang cerdas, spiritual, intelektual, dan sosial, membentuk generasi yang beriman, berilmu, berkarakter, dan bertalenta, itu akan efektif dan produktif ketika kita guru-gurunya sudah menjadi smart teacher. Kita para karyawan sudah menjadi seperti apa yang kita ajarkan. Itulah sebabnya dikatakan juga bahwa kita sebagai guru tidak hanya membuat kurikulum, tidak hanya menyelesaikan kurikulum, tetapi kita menjadi kurikulum hidup bagi anak-anak kita. Konsep pembelajaran di sekolah penuh adalah menyelamatkan generasi. Dan itu akan efektif, akan produktif ketika kita hadir di depan anak-anak, kita hadir di kelas-kelas, menjadi gembala, menjadi mentor yang menunjukkan apa yang kita lakukan, yang menunjukkan apa yang kita kerjakan. Ketika kita ingin membawa anak-anak mengenal Tuhan, kita menunjukkan bagaimana sebagai guru karyawan kita mengenal Tuhan. Ketika kita akan mengajar anak-anak mengasihi Tuhan, kita akan harus menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ketika kita akan mengajar anak-anak bagaimana mengasihi sesama, kita harus menunjukkan bagaimana kita mengasihi sesama. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa anak akan mengerjakan sesuatu yang dilihat kepada bapaknya. Anak-anak kita akan mengerjakan sesuatu yang sudah kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita harus mengajar, mendidik anak-anak kita dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan. Sudah disampaikan bahwa informasi yang disampaikan lewat perkataan kita itu akan membuat anak-anak bisa memiliki pengetahuan. Saya ulangi, informasi yang kita sampaikan melalui perkataan kita akan memperkaya anak-anak, akan membuat anak-anak memiliki pengetahuan. Tetapi keteladanan yang kita lakukan itu yang bisa mentransformasi kehidupan anak-anak. Keteladanan yang kita lakukan itu yang bisa mengubahkan anak-anak. Ketika kita rindu anak-anak kita hatinya dijamah Tuhan, maka kita tunjukkan bagaimana hati kita sudah lebih dahulu dijamah Tuhan. Ketika kita rindu anak-anak diubahkan Tuhan, kita tunjukkan bagaimana kita guru-guru, para gembala, para mentor sudah lebih dahulu diubahkan Tuhan. Ketika kita rindu anak-anak dapat menjalani semua proses kehidupannya menjadi orang yang mengasihi Tuhan, kita tunjukkan bagaimana kita sudah menjalani proses kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jadi di sekolah ini kita tidak hanya memberi informasi, tetapi kita memberi inspirasi. Itu salah satu moto guru juga. Yang artinya kita tidak hanya memberikan secara pengetahuan melalui informasi, tapi kita mengubahkan. Dan mengubahkan ini adalah bagaimana kita mentransformasi. Dan kembali kita mentransformasi anak-anak kita.
tidak bisa dengan perkataan-perkataan kita saja, tidak bisa dengan informasi-informasi yang kita berikan saja, tetapi melalui keteladanan. Nah, mari kita lihat apa yang diajarkan Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus menasihati Timotius, menasihati kita juga. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, supaya kita tidak direndahkan orang, supaya kita ini dapat efektif, produktif menjalani hidup kita, menjalani tupoksi kita, Tuhan menasihati Timotius, Tuhan menasihati kita. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, karena itu mari kita menjadi guru yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian, sehingga ketika anak-anak melihat hidup kita, anak-anak akan melakukan. Anak-anak tidak akan melakukan ketika mendengarkan kita, tetapi anak-anak akan melakukan ketika melihat hidup kita. Itulah keteladanan. Keteladanan itu akan bisa mentransformasi kehidupan anak-anak kita. Karena itu, mari terus tetapkan hati. Jaga hati kita untuk tetap melekat dengan Tuhan. Hati kita akan melekat dengan Tuhan ketika kita sadar kita telah menerima cintanya Tuhan dan kita mencintai Tuhan. Dalam cinta itu ada keutuhan hati yang melekat, keutuhan hati yang menyatu. Sehingga dengan hati kita yang melekat dengan Tuhan, hati kita yang menyatu dengan Tuhan, kita bisa hadir menjadi teladan bagi anak-anak kita. Mari kita mendidik anak-anak kita dengan teladan, bukan hanya dengan perkataan. Tetap semangat, sehat bahagia untuk kita semuanya. Salam smart, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.